terus ke depan. Yang belakang ke depan, yang belakang ke depan. Yang belakang ke depan. أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة ولا تعسر بنا فأنت أرحم الراحمين الحضراني اليماني البروسي يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق Pakai flash ya? Lautnya kelihatan enggak? Flashnya nggak nyala dong. naiknya Pak. Paling tinggi coba Pak. Ini bahasa Arab. Ini bahasa Persia. Assalamualaikum. Pak Anid. Salam. Pak. Pak. Pas Pak, biar kosong Pak. Boleh dikosongin dikit. Dari sini. Kosongin Pak, kosongin Pak. Dia belakang kosongin. Ini masuk tadi. Oke nih ya, suaranya biar aman. Oke. Alhamdulillah kami baru saja selesai ziarah di makam Syekh Mahmud Al-Hadrami atau juga dikenal Syekh Mahmud Al-Yamani. Ini adalah salah seorang pembawa ajaran Islam ke Nusantara yang paling awal, yang diperkirakan dari catatan-catatan sejarah mungkin sekitar 640-an, sama dengan makam yang ada di sekitar sini di kawasan Barus. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan reflektif, perjalanan spiritual untuk menteladani perjuangan para aulia dan juga proses masuknya Islam ke Nusantara. Para aulia ini dimakamkan sebagai para penjaga amanah di tempat ini. Bagaimana mereka menjaga amanah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk berdakwah hingga akhir hayat. Mereka berangkat dan tidak pernah kembali ke tanah mereka lahir, tapi mereka dimakamkan di tanah Nusantara. Dan Indonesia pada masa itu disebut kawasan Barus, ini sudah menjadi kawasan kosmopolitan, di mana pedagang-pedagang dari seluruh bentangan dunia datang ke sini untuk mengambil, membeli kekayaan alam tempat ini. Jadi Nusantara ini sudah memiliki daya pikat jauh sebelum era modern seperti sekarang ini. Dan kalau kita ingat dalam catatannya, bahkan
di masa keemasan Mesir pun kawasan Barus sudah tercatat sebagai tempat datangnya para musafir, para pedagang ke Nusantara. Izinkan saya menyampaikan juga apresiasi kepada semua yang ikut menjaga kawasan bersejarah ini. Ini adalah titik yang salah satu paling tua di dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan kami tadi ketika datang sesungguhnya diantarkan ke komplek pemakaman Mahligai. Di situ ada makam paling tua dari Syekh siapa namanya? Syekh Rukunuddin. Tapi ketika sampai di sana saya bilang kalau sudah sampai di sini saya harus naik sampai ke makam Syekh Mahmud Al-Yamani, dan alhamdulillah perjalanan panjangnya terlewati. Allahu Akbar. Naik anak tangga cukup panjang dan 1000 langkah sampai ke atas, dan saya bersyukur dengan Pak Edi Rahmayadi, bersyukur betul bahwa kami sampai ke puncak, bisa ziarah di sana, bisa mendoakan, dan insya Allah semangat untuk menghormati itu tetap hidup di antara kita semua. Kemudian gini, komitmen kami salah satunya adalah mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk merawat cagar-cagar budaya. Jadi kami ingin distribusi dana abadi kebudayaan itu lebih adil, dan ini salah satu tempat paling bersejarah yang perlu mendapatkan perawatan yang baik, termasuk infrastruktur untuk bisa menjangkau ke atas. Karena untuk sampai ke atas dibutuhkan stamina yang tidak sederhana. Sementara kita tahu bahwa peziarah itu punya daya kondisi fisik yang berbeda-beda. Nah, kita ingin ada kesempatan yang setara, termasuk orang-orang tua suatu saat bisa ziarah ke sana. Pertama kali ke Barus, pertama kali ziarah, karena itulah saya ketika tahu bahwa ternyata tempatnya beda, saya bilang saya mau naik ke atas. Pak Anies, perasaan apa yang dirasakan ketika kali pertama menginjak puncaknya tadi? Saya membayangkan pada masa itu betapa tidak ringannya bagi para pengikutnya untuk membawa jenazah ke atas sana, lalu memakamkan di sana, dan itu bukan perjuangan yang sederhana. Membangun pemakaman di atas sana itu juga bukan sesuatu yang simpel, tapi itu menggambarkan betapa mulianya Syekh Mahmud ini di antara para pengikutnya pada masa itu. Ketika tiba di puncak pendakian tadi, apakah itu indikasi dari kesiapan kepemimpinan yang harus mempunyai kesiapan fisik, mental, dan yang kuat? Bismillah, kalau ada kemauan ada jalan. Kalau ada kemauan Allah beri ridhonya selalu ada. Terkait topik lain Mas, ini belum lama ini Pak Kapolri sempat mengeluarkan pernyataan, bilangnya begini, yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Ada kata melanjutkan kepemimpinan begitu. Kalau Mas Anies pribadi menilai tanggapan atau menilai statement dari Kapolri ini gimana? Ya, memang setiap kepresiden selalu melanjutkan. Pak Jokowi melanjutkan Pak SBY, Pak SBY melanjutkan Bu Mega melanjutkan dari Pak Gus Dur melanjutkan dari Pak Habibie melanjutkan dari Pak Harto melanjutkan dari Bung Karno. Memang selalu ada estafet kan gitu. Jadi insya Allah kami pun secara kepemimpinan negeri ini adalah berkelanjutan. Amin. Dalam setiap fase tentu membawa perubahan. Di setiap fase. Karena itulah kenapa tiap era kepemimpinan ada kebaruan. Merugilah bangsa ini kalau tidak ada kebaruan. Selalu setiap fase itu ada kebaruan. Kalau kemudian pernyataan itu dikaitkan dengan masalah keberpihakan, karena kan beberapa kali isu masalah. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini cukup waspada bahwa suara mereka harus tercermin di dalam tabulasi. Karena itu adalah suara milik rakyat. Pak Anies, dari beberapa survei kan disampaikan juga kalau dalam pilpres kali ini tidak mungkin untuk 2 putaran gitu di survei. Tapi tanggapan Pak Anies sendiri? Oh, kita jalan terus, bismillah. Pokoknya jalan terus. Sebagaimana kita sampai di sini tadi, diberitahu bahwa makamnya di situ ada makam yang lebih tinggi, tidak direncanakan, kami jalani. Dan sampailah kita ke puncak. Alhamdulillah. Debat ini kan banyak sekali